Well, hello, hello. Hai semuanya. Ketemu lagi sama aku, Dextra Tarot. Apa kabar Sagittarius? Sekarang tanggal 2 Juni. Ini aku akan post siang sih. Atau sore ya. Siang sih kayaknya ya. Siang, mungkin siang. Di sini aku akan membacakan mengenai prediksi bulan Juni buat kalian. Maaf ya telat. Karena banyak banget kerjaan di kantor. Jadi aku kayak nggak sempat sekali. Maaf, tapi ini kan masih awal Juni, jadi masih bisa lah ya. Dimaafin lah ya. Anyway, di bacaan kali ini aku akan menjadi beberapa bagian, menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah general life kalian seperti apa. Ini aku sambil siap-siap ya. General life kalian seperti apa. Terus, general life kalian seperti apa. Terus yang kedua, love life kalian seperti apa. Terus yang ketiga, karir dan keuangan kalian gimana. Dan yang terakhir adalah pesan untuk kalian, oke? Oke. Sekarang kita mulai aja. Dari general life kalian. Untuk para Sagittarius di bulan Juni 2021 ya. Sagittarius di bulan Juni 2021. Sagittarius di bulan Juni 2021. Sambil aku kocok juga, aku mau ngingetin bahwa ini adalah general reading. Jadi bisa cocok sama kalian, bisa juga enggak. Jadi take what resonates and leave the rest. Jadi ambil yang cocok dan tinggalkan yang tidak. Apabila kalian pengen yang lebih cocok gitu, yang lebih mantap, itu namanya personal reading. Dan kalau kalian memang mau personal reading, bisa kunjungi IG aku @dextratarot. Di sana kalian bisa lihat highlight atau sorotan aku, gimana cara aku bekerja, rate atau price list aku berapa, dan gimana testimonialnya gitu ya. Sangat-sangat terjangkau, sangat-sangat affordable. Oke. Sagittarius di bulan Juni 2021. Aduh. Oh no. Kita lihat general kamu nih. Kehidupan umum kamu ya. Kita lihat. Sagittarius Juni 2021 yang pertama ada building blocks. Di sini ada Prince Wands atau Page of Wands. Ini ada Strength. Dan yang terakhir ada Three of Coins. Ya ini fire, strong emotion, passionate love or hate, flute, disappointment in a friend or lover. Yang terakhir ada chair, empty, someone is living your life. Sagittarius ya. Aku ngerasa di bulan Juni ini akan banyak berhubungan sama kerjaan nih, Sagittarius. Di sini pertama ada building blocks. Jadi di bulan Juni ini memang masih proses membangun bisnis kamu atau membangun karir kamu ya. Apapun yang sedang kamu kerjakan sekarang, entah bisnis, entah kerjaan, pokoknya lagi OTW lah, lagi progres. Nah ini di bulan Juni kamu nih masih belum selesai. Jadi jangan cepat puas karena kamu nih masih building, lihat gak sih? Batanya masih disusun, belum selesai, bahkan belum ada atapnya. Jadi perjuangan belum selesai, jangan menyerah. Ini juga artinya ya, karena belum selesai, belum selesai. Ya apa sih? Belum selesai dan kalian masih bangun gitu loh. Jadi kalian tuh ini loh, apa? Sebentar. Oke. Ini juga artinya kamu tuh sebenarnya punya semuanya untuk membangun ini. Jadi maksudnya kalau kalian di kerjaan ya, kalian tuh punya tim-tim yang sebenarnya cukup bisa diandalkan untuk membangun proses project ini gitu loh. Kalian tuh nggak sendirian loh. Kalian tuh nggak sendirian di projectnya itu, ya. Nah ini juga artinya sebentar. Ini juga artinya gini, building blocks ya. Jangan melihat sama yang tidak ada. Kalau kamu memang punya sumbernya di ini aja nih, yang ini nih.
ya sudah dibangun saja, dipakai saja untuk membangun apa yang kalian bisa bangun kayak gitu. Tapi intinya bulan Juni ini kan masih proses pembangunan sih, jadi jangan menyerah dan jangan stop ya karena belum finish. Dan ada kartu strength. Di sini memang kalian diminta untuk kuat ya di bulan Juni ini. Kayaknya masih jadi bulan yang berat juga. Nggak berat-berat banget sih, tapi ya lumayan berat lah ya. Kalian tetap diminta untuk kayak berusaha, kuat. Egonya ditahan dulu. Karena bulan Juni ini kemungkinan akan ada konflik-konflik dari project yang tadi, akan ada perbedaan pendapat, ada miskomunikasi gitu. Apalagi sekarang kita sudah masuk ke Mercury retrograde yang akan selesai di akhir Juni tanggal 22. Kalau kalian penasaran Mercury retrograde apa, bisa Google. Di situ kalian bisa expect miskomunikasi, delays, frustrasi, coba, aduh gak enak banget ya. Nah di sini kalian harus harus sabar-sabar, harus ditekan egonya supaya nggak ada konflik yang berkepanjangan, yang berkelanjutan kayak gitu. Nah, dengan adanya Page of Wands ini, kalian diminta juga untuk kayak hati-hati banget itu projectnya jangan dilepas biar sedetik juang gitu. Jadi harus dilihat terus projectnya dan tetap harus bisa maju ke depan. Mau bagaimanapun situasinya, harus maju ke depan. Jangan menyerah, jangan berhenti dan jangan menyerah. Jika ingin berhenti, istirahat, bukan berhenti. Kalau kalian berhenti, itu kalian keluar namanya. Ya, jangan menyerah. Nah, bagusnya juga di bulan Juni, ini memang kebanyakan seperti yang aku bilang tadi, ngomongin tentang kerjaan kalian kan. Di bulan Juni, kalian tuh juga diminta untuk bekerja sama dengan berbagai macam jenis orang. Berita bagusnya adalah di bulan Juni ini kalian akan ada teman-teman yang selalu menjadi dukungan dalam melaksanakan proyek ini gitu, atau kerjaan ini, atau apapun yang sedang kalian kerjakan lah gitu ya. Akan ada selalu orang-orang yang membantu kalian dan bisa kalian ajak diskusi gitu. Jadi kalian ini nggak sendirian. Walaupun kadang timnya ini cukup menyebalkan ya, tapi ya sudahlah. Sumber kamu tuh itu aja, jadi gunakanlah sebaik-baiknya. Apa yang bisa diperbaiki, apa yang bisa diperbarui caranya atau gimana, pokoknya gunakanlah sumber yang ada. Jangan meminta di luar itu, karena kayaknya juga nggak bisa ya. Nah, kita lihat ke Oracle Cards di Tea Leaf Fortune Cards. Ada Fire, Strong Emotion, Passionate Love or Hate. Ini sangat sejalan sama Prince Wands atau Page of Wands. Jadi memang di bulan Juni ini nih kalian akan ada emotions yang running high. Kayak bakal cukup emosional. Antar nanti seneng banget, tapi abis itu ntar bisa kayak sebel banget. Entah sama bos kalian, sama temen, atau sama klien. Bisa juga kalau ngomongin love life ya. Ini nih bulan Juni bakal ada ups and down. Entah nanti kalian sebel banget sama pasangan kalian atau sama orang yang sedang kalian pikirkan sekarang. Bisa juga tahu-tahu abis itu kayak sayang banget, ya ampun. Pokoknya ekstrim antara 0 atau 100 gitu, astaga. Nah, di sini ini juga hati-hati ya dalam mengatur ekspektasi kalian dan bagaimana kalian bisa memisahkan emosi dan profesionalitas, terutama kalau kerjaan. Terutama untuk kalian yang tidak bisa memisahkan perasaan dengan profesionalitas gitu. Kadang tuh kita tuh pengen dihargai. Wajar sih, perusahaan yang baik adalah, bos yang baik adalah, leader yang baik adalah jika dia bisa menghargai kerja keras kita ya. Tapi kebanyakan nih mereka tuh nggak bisa gitu. Namanya juga bos, bukan leader. Bos sama leader tuh beda. Kebanyakan di kantor kita mah bos ya, bukan leader. Nggak tahu deh, ini juga mungkin pesan buat kalian nih yang punya anak buah. Hargai, kasih afirmasi juga. Kasih recognition juga gitu. Karena nih kayaknya untuk Sagittarius bakal ada kekecewaan. Mungkin bos kalian gak suka sama kalian kerjanya, padahal kalian sudah berusaha keras gitu ya. Terus kalian kecewa gitu. Kenapa sih bikinnya bos hargain gue, kayak giliran bagus aja gak dipuji, tapi kalau salah langsung dimaki-maki gitu misalnya. Tapi bisa juga ini ke hubungan pertemanan, mungkin ada kekecewaan ya di hubungan pertemanan dan percintaan kalian yang tadi aku bilang nih kalau lover. Jadi yang tadi tiba-tiba kayak seneng-seneng banget ya, lovey-dovey banget, menye-menye, tau-tau jadi benci banget, jadi kayak 0 sampai 100 gitu. Ya ampun, hanya karena kecewa. Nggak hanya sih, kadang kekecewaan itu luar biasa ya, bisa meninggalkan luka juga kekecewaan itu. Yang terakhir ada chair empty, someone is living your life. Mungkin kamu akan meninggalkan atau akan ditinggalkan oleh seseorang. Bisa macam-macam, artinya mungkin teman yang tadi dekat terus jadi kayak menjauh. Bisa secara fisik atau secara mental gitu ya. Yang tadi kalau mental tuh kayak deket terus tiba-tiba udah gak deket. Kalau secara fisik bisa aja teman dekat kalian nih
Ya, dia pergi ke luar negeri mungkin untuk kerja atau gimana, atau untuk sekolah. Pokoknya ada seseorang yang meninggalkan dalam hidup kamu. Semoga nggak kejadian ya. Siapkan hati aja nih. Bulan Juni ini memang Sagittarius diminta untuk kuat-kuat ya. Nggak apa-apa, ini proses. Dan memang bagian dari hidup, jadi tidak bisa ditolak. Tapi damage-nya bisa diantisipasi. Oke? Sekarang kita ke love life kalian. Kita ke love life kalian. Aduh, kartuku jatuh semua. Love life Sagittarius. Love life Sagittarius. Love life Sagittarius. Love life Sagittarius. Okay. All that glitters. Oh my god, Prince of Wands lagi. What? Oh, gila, kaget gue. Kok dua kartunya bisa sama? Astaga. Flirt, children, and this could be the one. Okay. Sagittarius, di bulan Juni ini untuk love life kalian harus hati-hati ya dengan orang yang kayaknya too good to be true atau terlalu bagus, kayak sempurna banget nih orang. Nah, itu kalian harus hati-hati karena nggak semua yang berkilau-kilau adalah emas, karena tidak semua yang indah-indah itu memang dalamnya juga indah gitu. Jadi hati-hati dengan orang yang kayaknya baik banget ya, itu harus hati-hati. Kalian harus lebih cari tahu lebih dalam maksud orang ini apa dan kira-kira dia ini siapa sebenarnya gitu ya. Kayaknya nih fake gitu tuh, dia pakai topeng, nggak tahu dia nih aslinya kayak gimana ya. Dan kalau itu nanti ketahuan, kalian harus tahu kalau this could be the one-nya kebalik nih, kayaknya ini bukan jodoh kalian nih, atau ya memang yang lewat doang lah. Tapi apapun itu kalian paling tahu ya. Nah, terus di sini ada Page of Wands. Banyak banyak buat kalian di bulan Juni ini yang punya pasangan baru atau PDKT baru. Kok PDKT sih? Atau gebetan baru di bulan Juni ini nih, dan masih baru banget. Jadi di bulan Juni ini bakal cukup anget-anget ya. Masih kayak tiap hari teleponan, tiap hari kabar-kabaran kayak gitu. Pokoknya kalian masih penasaran juga sih sama nih orang. Masih baru banget nih ya. Dan mungkin beberapa dari kalian nih, nah ini kan flirt. Jadi memang di bulan Juni ini kalian bakal banyak flirting, goda-godain, masih panas banget gitu. Ya, beberapa dari kalian nih juga ini loh diminta untuk egonya ditahan ya Sagittarius. Jangan bagus sih untuk jujur ngomong komunikasi, tapi nggak semua orang tuh bisa terima cara ngomong kita yang straightforward gitu. Jadi untuk komunikasi sama pasangan atau orang yang lagi deket sama kalian ini, itu harus hati-hati banget. Jangan bikin jangan bikin masalah baru yang sebenarnya bisa dihindari gitu, yang bisa dikurangi dampaknya. Jadi kalau ngomong tuh jangan terlalu terlalu jujur. Maksudnya jujur boleh, tapi cara penyampaiannya itu harus diubah sedikit ya. Ego kalian ini emang dijaga banget nih. Ditekan, dikendalikan. Jangan sampai dia malah mengaum, memakan perasaan kamu dan perasaan pasangan kalian atau orang yang ada di pikiran kalian sekarang. Kayak gitu. Banyak dari kalian emang udah punya anak nih. Entah pasangan kalian udah punya anak atau memang kalian juga sudah punya anak ya, anak sendiri. Di bulan Juni ini sayang kalian akan kemakan sama anak sih. Maksudnya kayak waktu kalian untuk me time dengan pasangan tuh bakal banyak diambil sama children atau diambil sama anak-anak gitu. Jadi jangan cemburu sama anaknya juga ya. Atau memang bisa sih fokus bulan Juni ini lebih banyak anak-anak daripada pasangan. Ya sudah, dinikmati saja. Nanti ada gilirannya kok kayak gitu.
Ini juga bisa artinya jangan jadi kekanak-kanakan ya, yang tadi aku bilang egonya ini harus dijaga. Karena kalian tuh kadang juga bisa kekanak-kanakan banget gitu loh, kayak ya udah guanya pengennya kayak gini, kenapa sih, kalau enggak kalian ngambek gitu. Iya 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 ya. Apapun itu, akhir dari bacaan ini bagus ya, Queen of Pentacles. Jadi pada akhirnya menjelang akhir bulan Juni nanti, hubungan kalian akan lebih grounded sih, kayak lebih stabil aja, dan sudah tahu kira-kira ini kemana arahnya. Tapi memang belum ada action, tapi at least dari dalam diri kalian tuh kayak oke, gue udah tahu nih gitu, udah lebih membumi lah, udah lebih napak kayak gitu ya. Ya, bisa ada potensinya bagus nih jangka panjang. Oke. Nah sekarang kita ke kerjaan kalian, karir dan keuangan. Karir dan keuangan kalian, Sagittarius, Juni 2021. Oke, kita lihat co-create. Nah apa sih, kenapa banyak semut? Co-create. Terus tarotnya ada Five of Wands, ada Six of Swords, Nine of Swords. Oh my, Sagittarius, kalian memang harus kuat-kuat di bulan Juni ini ya. My goodness. Terus ada 10, temporary situation, both money or property through an inheritance, winning or windfall, sama bell announcement. Oke, di bulan Juni ini memang kayak cukup signifikan ya untuk Sagittarius. Di bulan Juni ini memang kalian seperti kocok yang pertama akan mengalami banyak kerjasama dengan orang-orang yang berbeda latar belakang. Jadi kalian harus sadar pertama ya, jangan sampai menaikkan ego kalian untuk mengerjakan sesuatu dengan cara kalian. Karena lagi-lagi tim atau klien atau bos kalian yang kalian kerjasama ini punya cara masing-masing. Jadi selain kayak ngarepin mereka ngerti kalian juga harus ngerti mereka gitu. Karena kalian ini adalah dua entitas yang berbeda. Jadi memang harus kerjasama untuk apa? Untuk mencapai tujuan ini gitu, tujuan bersama ini. Nah, memang nanti prosesnya dalam kayak co-create nanti dikerjasama di dalam tim, ini bakal banyak konflik ya. Entah cara komunikasi yang beda, entah miskomunikasi tadi, entah tujuannya yang kita sama dia kayak kok begini, kok begitu, bakal ada konflik. Bakal ada konflik internal, tapi di satu sisi I would say ini konflik sih, konflik internal nih. Bakal bisa sampai pahit-pahitan ini. Emosinya juga nih bisa bakal emosian kayak gue keluar aja, aduh. Dan itu bikin kalian stres nih bulan Juni nih, siap-siap nih ya. Kalian harus beratur jam tidur kalian. Kalau memang kerjaan ini bakal makan banyak energi, atur-atur lah jam mainnya gitu ya. Ini karena kalian bisa sampai kepikiran bahkan ke bawah mimpi gitu loh. Karena saking khawatirnya, ini gimana kerjaan gue gitu kan. Tapi gak usah gimana ya. Oke, ini memang proses sih, bakal khawatir banget. Cuman pada akhirnya nih, berita baiknya adalah kalian semua bisa keluar dari laut dalam ini nih. Keangkat karena kerja sama kalian bareng-bareng, akhirnya bisa terbang, bisa pergi dari masalah ini gitu, bisa selesai masalahnya gitu, bukan kabur tapi bisa selesai gitu ya. Dan yang tadi aku bilang, kalian gak usah khawatir walaupun memang ini akan terjadi, ini tuh semuanya hanya sementara ya, hanya sementara. Jadi jangan kayak, aduh ini kapan sih, kenapa sih hidup gue gini banget gitu. Ini semuanya proses, ini hanya sementara. Jadi kamu gak usah khawatir apakah ini akan selamanya terjadi atau enggak. Ini cuma sementara ya. Ini hanya bagian dari project ini aja.
Mungkin project ini nanti akan ada terjadi kekacauan karena miskomunikasi tadi ya. Tapi sih pada akhirnya bisa diselesaikan walaupun memang cukup stres juga nih harus ngapain. Gitu ya. Terus ini maknanya sama seperti ini. Kalau aku lihat ya selain di luar arti ini both. Akhirnya nih kalian memang at least progresnya ada. Kemajuannya ada di project ini. Jadi itu berita baiknya. Dan yang kedua adalah di luar kerjaan secara keuangan kamu nih bakal dapet apa ya tambahan rezeki baru nih, entah dari orang tua, dari warisan atau dari memenangkan sesuatu atau sesederhana tahu-tahu dapat rezeki aja, rezeki nomplok gitu di bulan Juni. Nah, yang terakhir ada bell announcement, akan ada pengumuman nih yang terjadi di bulan Juni ya, yang berhubungan sama kerjaan dan keuangan. Bisa aja ini announcement tiba-tiba akan memenangkan sesuatu, jeng jeng jeng. Bisa banget ya. Ini berhubungan atau ada hubungan sama kerjaan nih, bakal ada announcement yang terjadi. Buruk atau enggaknya aku rasa lebih ke baik ya. Didoakan saja, tetap berdoa. Tetap lakukan yang terbaik. Sekarang kita ke pesan kalian. Kalau untuk pesan aku ngambil dari monologi. Pesan untuk Sagittarius di bulan Juni 2021. Yang pertama, what you need to release. Yang kedua, nothing will come of this situation and your commitment is being tested. Sagittarius, memang kamu diminta untuk kuat-kuat ya. Sabar-sabar dan kuat-kuat di bulan Juni ini. Kalau kamu tetap keras kepala dan tidak bisa fleksibel, tidak akan ada hasil yang terjadi dari situasi ini. Jadi memang pendekatan dan caranya itu harus diubah, termasuk cara pikir kalian. Gitu. Ini memang karena kalian tuh lagi digembleng. Komitmen kalian tuh lagi diuji. Karena kalian tuh ada kecenderungan kalau seandainya ada masalah, kalian cenderung tuh kabur. Langsung kayak ganti ke next solutionnya gitu. Bukan next solution, next project. Kalau misalnya ada masalah, udah coba kerjaan si project B. Project B ada masalah, udah kita kerjain project C. Jadinya nggak ada yang selesai karena begitu terus. Karena memang Juni ini lagi diuji komitmen dan konsistensinya dan persistensinya gitu loh. Memang lagi digembleng untuk mengakhiri yang kalian sudah mulai. Karena kalian di kecenderungan kayak ya udah itu kalau awalnya doang semangat, ke belakang kayak gitu. Itu berlaku nggak cuma di karir dan keuangan tapi juga di percintaan kalian. Jadi di bulan Juni ini kenapa lagi banyak ujian? Karena memang untuk membuat diri kalian menjadi pribadi yang lebih bagus, yang lebih stabil, yang lebih kayak lebih kuat gitu loh. Jangan ya udah loncat sana loncat sini terus-terusan gitu. Dan kalau ini terus-terusan terjadi, nanti nggak bagus juga buat kamunya gitu. Dan yang terakhir ada what do you need to release. Ini juga ini lebih ke inner kalian ya, ke diri kalian, ke dalam diri kalian. Sebenarnya yang membuat stres ini tuh alasannya apa? Apakah ada luka-luka ataukah ada beban mental dan ya beban mental atau beban perasaan yang harusnya bisa kalian keluarkan? Kalau memang lukanya ini atau bebannya ini nggak bisa langsung dikeluarkan di satu saat yang bersamaan, dikit-dikit lah. Saranku adalah coba meditasi, at least 5 menit sehari, tiap pagi gitu, atau kapanpun ketika kalian nyaman atau sebelum tidur. Supaya supaya kalian nih bebannya tiap hari berkurang. Jadi yang tadinya emang kalian harus kuat kan, tapi kalau kuatnya bebannya bisa dikurangin kan kenapa enggak gitu. Dari luar beban udah banyak, nah dari dalam kalian harus bisa keluarkan lah itu Sagittarius. Oke, sekian bacaan dari aku. Kalau kalian suka videonya, please like, komen apapun, termasuk komen yang ingin kalian aku bacakan di video berikutnya. Terus subscribe yang belum subscribe, yang sudah subscribe terima kasih. Kalau kalian mau personal reading, bisa kunjungi Instagram aku @dextratarot. Di sana kalian bisa lihat highlight atau sorotan gimana cara aku bekerja. Terus
price list aku seperti apa dan testimonialnya, oke? Terus juga follow Instagram tadi aku bilang ya, udah bilang deh. Follow TikTok aku juga karena aku suka bikin bacaan-bacaan lucu di sana. Dan kalau di Instagram aku suka bikin prediksi setiap minggunya. Oke, thank you for letting me for you, Sagittarius. See you in the next videos. Bye bye, stay safe.